sudah kasih pertama tadi mental ya. Bagaimana kita melihat sikap mental positif. Yang kedua sudah diajarkan tentang apa itu belajar ya. Betul? Betul ya. Yang ketiga sudah diajarkan iman. Yang terakhir ini yang implementasikan. Coba kita baca bersama. Katakan mulai hari ini. Kami belajar sini. HKBP Cibinong akan meninggalkan muka terselubung, jujur. Yang kedua, kehadiran kami dimanapun memantulkan cahaya. Yang ketiga, kami mau belajar berubah menjadi hidup baru. Yang keempat, semakin hari memuliakan Tuhan dalam diri kami. Yang kelima, setiap saat hidup kami dipimpin Roh Kudus. Yang keenam, dalam penggunaan HP selalu memberkati. Kehadiran kami di mana saja, di kelas, di rumah, di jalan, menerangi. Yang kesembilan, kami selalu hormat pada orang tua, pada guru, pengurus gereja, pelayan gereja. Yang kesembilan, kami bersekutu dan mengasihi setiap orang yang bertemu dengan kami. Yang lalu biarlah. Oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok kasih. Bagaimana mereka bisa berubah? Diawali dengan jadi yang tadi kan yang pertama komitmen pribadi ya, jadi sering Yesus. Sebenarnya banyak banget tadi kan ada 9 poin, tapi kita mengambil 2. Yang pertama tadi yang satu pertama membuka diri terselubung. Jadi kita mau habis kata ini kita mau menunjukkan identitas asli kita di kalangan mayoritas sebagai pengikut Kristus yang setia. Yang kedua adalah tadi kita mau yang karakteristik yang ketiga adalah mau belajar berubah. Jadi kita mau mengevaluasi diri atas kesalahan untuk memperbaiki diri menjadi jauh yang lebih baik. Terus yang kedua, ayo cepat. Aduh, malu dia. Yang nomor 2, apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi? Yaitu meninggalkan perilaku egois, arogan, dan ketidakpedulian. Dan yang nomor 3, apa perilaku yang ditingkatkan agar menjadi cerminan Allah, yaitu mengasihi sesama, rendah hati, blind spot atau sadar diri atas keterbatasan, dan juga suffering, yaitu mau menderita untuk mendapatkan hasil. Oke, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Lanjut kelompok sukacita. Komitmen sukacita yang beranggotakan Jocelyn, Monique, Giselle, Julie, Agnes, Abdirol, Kevin, Christian. Nomor 1, komitmen setiap pribadi menjadi cerminan Allah atas kesembilan pembahasan atas. Jawabannya adalah 1, mau bersekutu dalam komunitas Kristiani. 2, siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. 3, mau bergaul dengan semua teman tanpa melihat latar belakang seseorang. 4, mendengarkan dan mau mengikuti perkataan orang banyak. 5, siap menggunakan sosial media sebagai sarana pertumbuhan iman. Oke, udah ya. Oh, ada maksudnya. Yang lantang ya. Nomor 2, apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi cerminan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, perilaku yang harus ditinggalkan yaitu meninggalkan sikap berkaitan yang berselubung atau berpura-pura seperti berpura-pura baik atau memiliki sikap yang berbeda di setiap waktu. Misalnya di gereja baik tetapi di rumah tidak. Selain itu, ketika kita menggunakan HP, kita harus meninggalkan sikap mencari tahu hal-hal negatif. Nomor 3, apa perilaku yang diingatkan agar menjadi cerminan
agar menjadi cerminan Allah di setiap tempat dan waktu. Yang pertama adalah melakukan saat teduh setiap pagi. Yang kedua, selalu berdoa saat memulai perjalanan atau bepergian. Yang ketiga, selalu mengucap syukur. Yang keempat, aktif dalam persekutuan rohani. Dan yang terakhir, berdoa di segala situasi apapun. Oke. Akan membacakan hasil presentasi dari diskusi dari kelompok Damai Sejati. Sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan nama anggota saya. Dimulai dari saya, Fernando, dan juga Alfredo, Gabriel, Blaise, Laudes, Hilary, Julia, dan Michelle. Komitmen setiap pribadi menjadi cerminan Allah ke 9 pembahasan di atas. Komitmen yang kami buat adalah menjadi sosok garam dan terang dunia dengan cara menjadi penolong di semua lingkungan, sama seperti poin ke-9 sikap bersekutu dalam komunitas, Amsal 27 ayat 7, serta poin kedua kehadirannya memantulkan cahaya. Nomor 2, apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi cerminan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, kita harus meninggalkan sikap munafik, toksik, arogan, sombong, mental block, di depan baik, di belakang kita berkata jahat, juga ilusif superior atau merasa dirinya paling pintar. Nomor 3, Nomor 3, perilaku yang perlu ditingkatkan adalah jujur, rendah hati, menyabar, hidup sederhana. Oke. Di sini kami di hasil diskusi kami, komitmen kami adalah menjadi pengawal yang baik dalam suatu kelompok. Di mana itu tadi dibahas di yang kedua, di mana kehadirannya memantulkan cahaya. Kita harus menjadi terang bagi sekitar kita. Kemudian ada meneladani sifat-sifat yang ada pada Roh Kudus. Itu tadi dari poin ke-6, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian ada selalu bersikap jujur dalam setiap perilaku. Yang ada di poin pertama, yaitu muka tak tertutup. Kaitan dari nomor 2, pertanyaannya, apa perilaku yang dilakukan agar menjadi pribadi menjadi cerminan Allah dalam kehidupan sehari? Kami menjawab, untuk meninggalkan perilaku buruk itu untuk menjadi cerminan Allah, kami akan meninggalkan yang pertama itu berbohong, lalu mengejek, melawan orang tua, tidak bisa mengendalikan emosi, pemalas, berkata kasar, tidak memperdulikan sekitar, hanya mementingkan diri sendiri, dan yang terakhir itu adalah sombong. Dan yang terakhir itu, apa perilaku yang ditingkatkan agar menjadi cerminan Allah di setiap tempat dan waktu? Yang kita jawab yaitu selalu sabar dalam melakukan sesuatu, jujur dalam perilaku, jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong karena itu adalah sikap negatif yang harus perlu dijauhi. Mampu memuji orang lain ketika mereka melakukan suatu kemampuan atau kegiatan yang positif. Selalu peduli terhadap sekitar, jangan hanya mementingkan diri sendiri saja. Dan yang juga kita menjawab menghormati maupun menghargai dalam pendapat orang lain yang menjadi cerminan Allah. Dan yang terakhir, tidak pernah meninggalkan ibadah atau doa dimanapun kita berada. Ya, dari kami mohon perkenalan nama. Kalau sekarang saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Stefan, kemudian ada Tio, lalu ada Christian, lalu ada Galalia, kemudian ada Jessica, kemudian Gracia, lalu ada Pasca, dan terakhir Elizabeth. Sekarang saya akan membacakan nomor yang pertama dulu. Komitmen setiap pribadi menjadi cerminan Allah atas kesudahan pembahasan di atas.
Jawabannya itu dari kesimpulan kami semua itu yang pertama adalah belajar dari kesalahan dan berani berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu ada menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif. Lalu menghormati dan menuruti perintah orang tua kita. Lalu akan dibacakan nomor 2 oleh pasangan. Soalan kedua itu apa perilaku yang ditinggalkan agar menjadi pribadi cerminan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita dapat yang pertama itu ada tidak hidup menjadi pribadi yang terselubung. Yang kedua kehilangan sifat malas dan yang ketiga pendendam dan tidak memiliki kasih. Dan yang keempat dan terakhir itu adalah tidak egois dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya, selanjutnya. Yang nomor 3 adalah apa perilaku yang ditingkatkan agar menjadi cerminan Allah di setiap tempat dan waktu. Menurut kelompok kita menjawab yang pertama itu ada memiliki karakter yang jujur, yang kedua menjadi teladan yang baik bagi sesama, yang ketiga bersahabat dan berteman dengan semua orang, dan yang terakhir adalah mengasihi sesama tanpa menuntut pembalasan. Oke. Ada yang lain terakhir? Nggak ada? Cukup? Oke, tepuk tangan yang meriah. Dan yang pertama itu komitmen setiap pribadi menjadi cermin Allah. Dari 9 poin yang dipaparkan tadi, kami memilih 2 poin. Yang pertama, poin kelima, sikap hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah taat akan semua buah Roh Tuhan dan hidupmu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua itu kita memilih poin ke-8, ingin merubah sikap melawan, tidak mendengar dan membantah menjadi patuh dan lebih menghormati mereka. Kemudian yang soal kedua, perilaku ditinggalkan agar menjadi pribadi di cerminan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjawab arogan, mental block, dan elusif superior. Dan soal yang terakhir itu soal ketiga, apa perilaku ditingkatkan agar menjadi cerminan Allah setiap tempat dan waktu. Jawaban kita itu adalah meningkatkan pola pikir agar selalu positif dan meningkatkan relatif positif dan memperbanyak berdoa. Oke, ada yang Terima terakhir? kasih. Ada yang terakhir? Oke. Terima kasih sekali. Selamat pagi itu semua. Iya. Selamat pagi semuanya. Semangat. Luar biasa. Masih orang semangat di sini, Bang. Oke, karena sudah selesai, semua berdiri dan suruh masuk ya, berdiri semua ya. Oke, berdiri semua ya. Oke, baca ya. Baik, anak-anakku semua, Amang sudah kasih pertama tadi mental ya. Bagaimana kita melihat sikap mental positif. Yang kedua sudah diajarkan tentang apa itu belajar ya. Betul? Betul ya. Yang ketiga sudah diajarkan iman. Yang terakhir ini implementasikan. Coba kita baca bersama. Katakan mulai hari ini. Kami belajar sini. HKBP Cibinong akan meninggalkan muka terselubung, jujur. Yang kedua, kehadiran kami dimanapun memantulkan cahaya. Yang ketiga, kami mau belajar berubah menjadi hidup baru. Yang keempat, semakin hari
memuliakan Tuhan dalam diri kami. Yang kelima, setiap saat hidup kami dipimpin Roh Kudus. Yang keenam, dalam penggunaan HP selalu memberkati. Kehadiran kami di mana saja, di kelas, di rumah, di jalan, menerangi. Yang kesembilan, kami selalu hormat pada orang tua, pada guru, pengurus gereja, pelayan gereja. Yang kesembilan, kami bersekutu dan mengasihi setiap orang yang bertemu dengan kami. Yang lalu biarlah